kita kenalan dulu sedikit teman-teman sebelum masuk materi. Nah, jadi benar nama panggilan aku Juno, tapi sebenarnya nama panggilannya Juniarto. Teman-teman bisa cari aja nanti di LinkedIn atau di Instagram aku ada di sini. Nanti juga jangan lupa tag aku ya di Instagram ya. Sebagai digital marketer ini perlu nih sebenarnya untuk di sosial media. Oke, jadi aku juga punya website juniarto.com itu bikinnya pakai Niaga Hoster juga. Jadi aku beli domain dan hostingannya di Niaga Hoster. Eh, Sekarang seperti yang udah dijelasin Bang Awanda tadi, kalau aku menjabat sekarang jadi senior digital performance marketing di Ruang Guru ya. Salah satunya megang Google Display Ads yang akan kita bahas malam ini ya. Dan kalau yang lain itu ya kita juga megang Facebook Ads, Instagram Ads, terus TikTok Ads, pokoknya semua ads lah gitu. Iklan-iklan digitalnya Ruang Guru itu aku dan tim yang handle gitu ya kalau di Ruang Guru. Dan kemudian aku juga lagi jadi teaching assistant di Revoyu Digital Marketing Mini Course. Sebelumnya pernah kerja di Indomaret Group, pernah juga dulu aku akuntan, jadi aku kerjanya di kantor akuntan publik namanya Crow Indonesia dan lulus dari Diponegoro University gitu ya. Jadi jangan lupa kita connect-connect di LinkedIn atau di Instagram. Halo Raka Cep Juno. Kayaknya Raka ini udah sering ikut webinar aku nih karena eh, udah tahu nama panggilannya. Oke, ya, jadi kita langsung mulai aja Google Ads. Kita akan bahas Google Display Ads sebenarnya malam ini teman-teman, tapi itu adalah sebenarnya bagian dari Google Ads sebenarnya. Kalau Google Display Ads, jadi salah satu tipe campaign di Google Ads itu namanya Google Display. Tapi kita mau lihat dulu sebenarnya Google Ads itu apa gitu ya. Google Ads itu kalau dulu teman-teman sering dengar namanya Google AdWords ya, itu platform tempat kita ngiklan secara digital lah ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi ada banyak sebenarnya tipe-tipe campaign. Orang-orang tuh suka pakai Google Ads karena kalau teman-teman di mana aja deh, pokok boleh tolong taruh di kolom chat kira-kira teman-teman sering lihat iklannya si Google ini di mana gitu. Atau yang teman-teman tahu iklan kita bisa menempatkan iklan kita di Google sebelah mana? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kan hidup kita ini penuh iklan ya, kalau di internet ya, apalagi kalau pakai produk gratis. Kira-kira ada yang mau me- memberikan pendapatnya di kolom chat sebelum kita lanjut? Atau belum ada? Belum ada yang tahu Google Ads? Kalau belum ada yang tahu, kita belajarin. Ini pada malu-malu nih. Oke. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe campaign ya yang ada di Google. Ini baru bahasanya di Google Ads doang nih. Nanti kita apa ya lihat ya contoh-contohnya gimana. Tapi kalau yang search, misalnya teman-teman cari hostingan terbaik di Indonesia, terus muncul iklannya Niaga Hoster ya. Udah itu namanya Google Search. Kalau misalnya nyari di Google gitu ya. Display yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi nanti aku jelasin. Shopping kalau teman-teman cari barang tertentu, muncul tuh katalog-katalognya di Google. Terus kemudian di sini ada video itu YouTube Ads. Jadi yang munculnya di YouTube nanti. Terus kemudian yang di app ini kayak kalau misalnya teman-teman kadang nih ada di YouTube, muncul juga di Play Store atau di placement-placement tertentu ya yang nyuruh kita install aplikasinya. Nah, itu namanya app campaign. Kemudian ada smart. Smart itu kayak eh, ini kayak semacam otomasi sih dari Google bahwa Google itu akan istilahnya milihin kita placement-placement yang sesuai dengan objektif kita, sesuai dengan ya apa yang menurut Google cocok nih, kamu cocok nih taruh iklannya di sini, nanti otomatis lah kalau smart. And then lokal itu kalau iklan-iklannya kalau misalnya kita store-nya offline, punya toko offline gitu ya atau punya tempat offline, nah itu bisa pakai campaign yang lokal. And discovery yang kalau di home-nya YouTube, jadi kalau di YouTube itu kan suka ada gambar ya kalau kita masuk ke home-nya atau misalnya di aplikasi Google kan ada tuh di aplikasi Google kalau kita punya aplikasi Google gitu yang punya Android pasti punya aplikasi Google itu juga di Gmail juga suka ada iklan gitu ya itulah dia yang namanya discovery gitu. Jadi malam ini kita fokus yang ke display. Makanya ini orang suka gara-gara ini teman-teman banyak placementnya banyak pilihannya gitu banyak pilihan di mana kita mau naruh iklan gitu.
Nah, display ads. Jadi yang mana yang sebenarnya dimaksud display ads? Display ads itu yang kalau misalnya kita ke ini ada Detik News. Jadi kita masuk ke websitenya Detik, terus kemudian ada muncul di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah, kadang di bawahnya judul, kadang juga di samping, banyak banget lah gitu iklannya kan. Itu namanya display ads ya. Dan itu kadang bukan nggak cuma dari Google teman-teman. Jadi contohnya kayak gini. Coba aku ini ya, coba aku kasih contoh. Misalnya kita ke Detik deh, detik.com. Nah, kalau di detik.com itu, kan ini ada banyak iklan ya. Banyak iklan, terus kemudian, nah ini kayak di atas, ada iklan, terus di sini ada iklan lagi. Ini semua namanya display ads, teman-teman. Display ads, terus ini, kayak mana lagi? Tuh, banyak tuh. Nah, tapi nggak semua ini di-provide sama Google. Jadi kadang tuh kita juga bisa beli langsung ke agensinya Detik gitu. Itu tapi tetap namanya display, tapi kita belinya nggak dari Google lah gitu. Iklannya bukan lewat Google Ads. Tapi kalau Google Ads biasanya ada di sini. Ini kayaknya nggak ada sih kalau di Detik atau ada ya. Em, nggak ada sih di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman nemu iklan, terus kemudian iklannya itu ada tulisan Ads by Google, nah itu berarti dari Google Ads settingnya. Jadi macam-macam lah display ads itu intinya gitulah pengertiannya ya. Biar teman-teman tahu dulu sebenarnya display ads itu nggak cuma ada di Google Ads gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian di sini ada kayak iklannya Ruang Guru ya. Jadi kita ngiklan di display ads di sini ya, kayak fitur jawab soal secara instan gitu dan segala macam. Kemudian di sini juga ada kalau misalnya teman-teman nonton YouTube terus kemudian di bawahnya itu ada banner. Nah, itu namanya display ads juga gitu ya. Terus kemudian di sini di Gmail yang seperti aku bilang tadi suka ada iklannya di dalam Gmail kita gitu ya, bentuknya foto, bentuknya teks doang gitu, itu juga display ya. Ya itulah contoh-contohnya begitulah tadi. Nah, sebenarnya siapa yang perlu pakai yang namanya Google Ads ini, teman-teman? Pertama, yang teman-teman perlu pakai kalau teman-teman itu punya proses yang panjang dalam salesnya. Jadi kenapa cocok? Karena untuk Google Display ini seperti yang tadi ya, kalau kalau yang aku sebutkan tadi di awal bahwa sebenarnya kan Google Ads ini kita bisa ngejar orang kemana-mana gitu. Eh, kita bisa ngejar orang kemana-mana gitu ya. Kemana aja sih sebenarnya? Misalnya nih, Juno masuk ke website apa, aku bisa diikutin iklannya Niaga Hoster. Itu juga eh, karena gini, karena mungkin aku mikirnya oke, Niaga Hoster mungkin aku nggak butuh sekarang tapi butuhnya nanti gitu. Jadinya kalau misalnya proses penjualan teman-teman itu panjang gitu ya, harus diyakinkan berkali-kali dulu, itu cocok pakai Google Display karena kita bisa ngikutin orang kemanapun dia pergi gitu ya. Agak creepy ya pendengarannya, tapi enggak lah, nggak creepy kok. Oke. Terus kemudian kalau misalnya bisnis teman-teman pengen raise brand awareness atau ya pengen lah punya brand awareness gitu ya, pengen orang-orang tuh tahu semakin mengenal produk teman-teman. Oh ada ya Niaga Hoster, ada ya brand namanya Niaga Hoster misalnya kayak gitu ya. Ya itu juga bisa gitu. Itu juga bisa karena ya itu tadi masif ya. Tadi bayangkan aja satu website itu iklannya bisa banyak gitu kan. Bayangkan kalau misalnya di ya maksudnya kan kita sebagai pengguna internet masih akses website terus dong, dan kebanyakan website yang kita kunjungi itu selalu ada iklannya gitu kan. Jadi ya kesempatannya segede itu untuk selalu apa ya, mendapatkan visibility lah untuk meningkatkan brand awareness ini supaya orang tuh makin tahu bahwa ada produk yang namanya A, ada produk yang namanya B dan segala macam. Terus yang ketiga, kapan kita harus memulai untuk display ads? Yang ketiga adalah punya produk yang visualnya bagus, karena salah satu keunggulan kita display ads karena kita bisa showcase produk kita, baik itu eh, eh, bentuknya banner, mau bentuknya ya kotak aja gitu ya. Pokoknya kan display ads ini kebanyakan masih pakai image gitu. Bahkan sekarang kita juga bisa yang namanya pakai HTML5. Jadi bisa berinteraksi dengan iklannya gitu. Jadi lebih ke visual nih. Kalau misalnya kita punya produk yang visualnya bagus, yang memang misalnya estetik gitu ya. Nah, itu cocok di Google Display Ads gitu. Nah, sekarang kita mau bikin, jadi ini bakal banyakkan praktek by the way teman-teman. Jadi aku
bakal langsung praktek di depan teman-teman. Nanti silakan ditanyakan di kolom Q&A kalau misalnya teman-teman mau tahu banyak ya. Jadi di deck aku tuh sebenarnya aku tuh ini ya ada step by stepnya, tapi biar step by stepnya langsung kita praktekin gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi nanti videonya, nanti bakal di-upload di YouTube-nya Niaga Hoster. Jadi kita langsung aja. Aku mau share screen window aku yang satunya. Intinya pokoknya kita masuk dulu ke yang namanya ads.google.com. Ya ini ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke ads.google.com. Jadi ads.google.com ini ya kalau kita mau iklan di Google Ads ya websitenya yang ini, URL-nya yang ini. Silakan masuk gitu ya. Ini juga bisa dipraktekin sekarang ya. Ini bakal aku pelan-pelan banget supaya teman-teman bisa tahu ya isinya apa aja. Ini nggak perlu langsung bayar Google Ads-nya. Kita nggak perlu masukin kartu kredit. Jadi dicoba-coba aja. Masuk ke Google ads.google.com. Kalau teman-teman belum login, nanti disuruh login dulu. By the way, teman-teman ya. Sambil aku menjelaskan, silahkan login kalau teman-teman ada yang lagi praktekin sekarang. Intinya masuk ads.google.com, terus masuk ke sini. Masuk dulu ke akunnya. Jadi nanti kan masuk di sini nih, sign in dulu. Sign in dulu. Ya, setelah sign in, teman-teman nanti akan muncul pasti akunnya apa aja. Kalau misalnya belum login, silahkan login. Ya, nanti misalnya ada loginnya dulu. Baru kemudian ya, ini aku udah login nih, teman-teman. Sini aku udah login. Ya, aku asumsikan teman-teman juga udah login. Jadi silakan login begini. Ini email mockup dari aku baru bikin tadi. Jadi coba kalau udah login ke ads.google.com akan muncul jendela seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah iklan sebelumnya pasti ada beberapa lah di sini ya. Ada beberapa kayak gini nih. Kayak gini nih. Kayak aku kan udah pernah iklan. Jadi ada beberapa nama akunnya, akun Google-nya. Google Ads-nya gitu. Kalau misalnya belum ada akun Google Ads, belum pernah iklan sama sekali di Google Ads, nah teman-teman tinggal klik new Google Ads account ya. Tinggal klik di situ. Kemudian kita tunggu loading, habis loading nanti akan disuruh daftarin akun dulu gitu. Ya, daftarin akun dulu misalnya oh ini. Nah, ini trikinya teman-teman. Kalau teman-teman sampai sini, jangan langsung tuliskan nama bisnisnya di sini gitu ya. Karena kalau teman-teman langsung isi di sini ya nama bisnisnya setelah login tadi, setelah buat Google Ads account tadi, masuk di sini itu nanti si Google-nya akan bikinin kita smart campaign. Nah, kalau smart campaign itu semuanya udah serba otomatis. Ya nggak semuanya sih yang otomatis, tapi beberapa hal itu udah diotomasi. Jadi kita sebagai advertiser kurang bisa explore kalau misalnya kita langsung masukin next di sini nih, masukin nama bisnis terus next gitu ya. Nah, anggaplah kita udah expert ya, dan semoga menjadi semua yang hadir di sini jadi expert di Google Ads. Amin. Nah, jadi di bawah sini teman-teman bisa klik yang namanya Are you a professional marketer? Klik ini switch to expert mode. Karena memang kalau kita pakai switch to expert mode akan banyak yang bisa kita explore di Google Ads. Kita bisa pilih banyak lah gitu nanti kalau misalnya yang iklan. Kalau di sini tuh kayak udah banyak sistem yang terotomasi, jadi bakal Google-nya sendiri yang bakal menentukan campaign kita gitu. Jadi menentukan di mana placementnya dan segala macam. Jadi kita jangan pilih itu ya. Intinya setelah bikin Google Ads account, silakan klik tulisan yang ini, switch to expert mode ya. Supaya kita merasa juga nih sebagai expert gitu ya. Nah, kita klik. Setelah diklik, loading lagi. Oke. Nah, sekarang mulailah di sini choose your objective. Jadi teman-teman udah bisa langsung mulai di sini bikin campaign. Kalau udah sampai di sini, jadi tadi udah bikin Google Ads account-nya. Kalau misalnya nggak mau bikin dulu, silakan klik create an account without a campaign. Karena kita cuma bikin account-nya misalnya kayak besok dilanjutin campaign-nya besok. Yang penting bikin akunnya dulu. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau langsung bikin ya, seperti yang akan kita praktekin malam ini, nah kita akan langsung bikin di sini, langsung pilih yang namanya objektif, teman-teman. Ya, jadi pilih yang namanya objektif. Objektif ini apa sih? Jadi objektif ini artinya
tujuan kita ngiklan itu buat apa. Jadi kita bantuin Google, Google, aku mau dong ngiklan begini gitu. Jadi jangan di ini ya, apa namanya, pokoknya dipikirin kira-kira apa yang menjadi kemauan teman-teman nih uh, dalam beriklan gitu. Di sini ada sales, leads, website traffic, product and brand consideration, brand awareness, promotion, local store, yang basically yang aku capture tadi di deck ya. Jadi kalau misalnya mau sales itu bisa gitu ya. Kalau misalnya kita mau, website kita itu memang isinya mau nge-push orang buat membeli gitu ya. Kita melakukan penjualan di sana. Silakan di situ. Terus kemudian leads itu kalau misalnya kita mau dapat data-data mereka, misalnya mereka suruh kita suruh register, kita suruh isi email, kita suruh isi nomor telepon, itu leads. Website traffic kalau kita mau sekadar masukin orang-orang ke website kita aja, menarik orang sebanyak-banyaknya. Terus kemudian product and brand consideration itu lebih ke gimana caranya biar orang-orang, ya ini lebih ke brand awareness ya, sampai hampir sama kayak ini nih, brand awareness and reach. Jadi lebih ke sana tujuannya. App promotion kalau teman-teman punya app, local store kalau teman-teman punya offline store yang udah terdaftar di Google My Business. And then kemudian ini kalau create a campaign without a goals guidance kalau teman-teman pengen pilih sendiri. Karena gini teman-teman, yang objektif ini sebenarnya hanya sebagai guidance atau tutorial, bukan tutorial, guidance itu apa ya? Guidance itu kayak petunjuk aja sih sebenarnya, bahwa kalau nanti Google akan menyarankan kalau kita klik sales, nanti dia saranin, kalau yang sales itu cocoknya yang ini, gitu. Jadi lebih kayak gitu. Kalau leads itu cocoknya begini, kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau kayak, aku mau lihat semua tipe campaign yang ada di Google, nah tinggal klik yang kanan bawah ini. Create a campaign without a goals guidance. Jadi teman-teman bisa pilih nih macam-macam. Ada yang search, yang udah aku jelasin tadi di Google Search ya. Kalau kita nyari keyword di Google. Performance Max ini juga cukup bagus karena Performance Max ini dia di mana-mana muncul iklannya gitu ya. Udah terotomasi juga. Terus kemudian jadi keklik. Display yang mau kita bikin malam ini, video kalau di YouTube, app itu kalau kita punya aplikasi, smart itu juga munculnya di web di mana-mana gitu ya. Terus kemudian discovery itu yang aku bilang tadi di aplikasi Google, shopping kalau kita punya produk ya, kita punya produk, list of produk ya. Terus kemudian lokal ini kalau kita punya offline store yang udah terdaftar di Google My Business gitu. Jadi kita malam ini mau belajar yang display ya. Jadi keep in mind teman-teman bahwa Google Ads itu tidak bisa dipelajari dalam satu malam sebenarnya kalau kita mau pelajarin semua. Jadi makanya teman-teman Niaga Hoster satu-satu ya ngadain sesinya. Jadi malam ini sesi yang display dulu. Gitu. Nah, kemudian kita ya ini di skip aja karena ini standar display campaign. Ada yang juga yang namanya smart display campaign dan segala macam. Jadi kalau kita di awal nih iklannya baru yang ini doang ya. Terus kemudian kita juga bisa next lagi ke bawah, campaign name ini biasanya kita namanya campaignnya misalnya kayak tadi kan, let's say kita mau traffic gitu ya, traffic underscore nama brand kita, let's say aku mau nulis Niaga Hoster gitu misalnya ya, Hoster gitu, bisa Niaga Hoster. Terus kemudian tanggal kita nyalain campaign-nya, atau misalnya user acquisition itu juga bisa. User acquisition itu artinya kita nyari-nyari orang baru. Kalau misalnya teman-teman mau remarketing atau misalnya nampilin iklannya ke orang-orang yang udah pernah datang ke website kita, udah pernah beli produk di kita, namanya remarketing kayak gitu-gitu. Jadi terserah dinamain aja yang menurut teman-teman, kalau dari laporannya nanti teman-teman langsung bisa kelihatan gitu. Langsung bisa kelihatan ini sebenarnya campaign apa gitu. Jadi yang penting itu biasanya aku juga tanggal, lokasi juga biasa aku tulis di sini. Gitu ya. Jadi feel free untuk menamakan gitu ya. Biasanya nggak ada standarnya sih teman-teman, mau namain apa aja boleh. Yang penting teman-teman jadi mengerti ketika baca reportnya nanti teman-teman bisa membedakan sesuatu dari level campaign gitu ya. Nah, kemudian kita continue. Kalau udah setting-setting semuanya, ada yang belum aku tulis kayaknya. Oh, websitenya belum aku tulis. Let's say juniarto.com deh. Karena misalnya aku mau ngiklan ke website aku ya. Saya juniarto.com gitu. Nah, aku continue.
Nanti sudah next, kemudian di sini kita akhirnya mau setting-setting campaign-nya nih, mulai dari location teman-teman. Nah, jadi salah satu targetingnya location, kita mau target all countries and territories. Kalau misalnya bisnis kita itu ya buat orang luar juga, orang luar negeri, silakan all countries and territories. Atau teman-teman mau input sendiri silakan. Biasanya defaultnya pasti Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ya. Jadi kita pilih Indonesia aja. Misalnya kayak aku ngiklan produk di juniarto.com gitu. Jadi ya aku sampai sekarang masih melakukan pengirimannya masih sebatas seluruh Indonesia aja. Jadi aku Indonesia dulu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman coba ya, kita coba kalau misalnya kita taruh Jakarta doang, bisa nggak? Nah, Jakarta bisa nih. Jakarta gitu ya. Terus kemudian nambahin lagi, oh Bandung gitu. Itu juga boleh. Jadi silahkan target terus kemudian save gitu ya. Jadi bisa. Pokoknya kalau teman-teman mau by kota atau pakai kota gitu tinggal klik enter another location and then kemudian taruh locationnya di sini. Gitu ya. Ketik aja locationnya apa. Ini di skip aja. Terus kemudian language-nya, language ini adalah bahasa yang mereka gunakan di browser. Jadi biasanya aku tulis all languages karena takutnya mereka browsernya beda-beda kan, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, mungkin ada juga pakai bahasa lain gitu ya. Bahasa apa aja nih yang ada di sini nih? Ya, bahasa luar negeri sih di sini. Ya mungkin mungkin aja ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, tapi kan website aku bahasa Indonesia nih gitu. Jadi mungkin jangan all language gitu. Mungkin teman-teman tulisnya Indonesian sama English aja misalnya. Itu yang paling safe sih sebenarnya, Indonesian English gitu. Supaya nggak kemana-mana lah iklannya muncul gitu. Terus kemudian more settings di sini sebenarnya jarang sih aku pakai more settings ini, tapi kalau dijelasin sedikit di sini add rotation itu artinya kan nanti bakal banyak poster yang kita upload nih teman-teman, bakal banyak poster yang akan diupload. Terus teman-teman itu kalau pilih optimize itu nanti Google-nya yang milih poster yang mana yang perlu ditampilkan terus-menerus, mana poster yang nggak perlu ditampilkan sama sekali, itu bisa ditentukan sama Google gitu. Tapi kalau teman-teman do not optimize. Kalau do not optimize itu artinya ini ya, rotate ads indefinitely itu artinya ads-nya bakal bergiliran lah ya muncul gitu. Jadi posternya yang misalnya teman-teman upload 5 poster, 5-5-nya ini akan muncul bukan berbarengan, bergantian gitu. Jadi nggak cuma satu poster, tapi biasanya kita pakai yang optimize teman-teman karena ya kita biarin aja lah Google yang menilai sendiri kan mana yang paling best performing nih posternya, mana posternya yang paling paling bagus lah menurut menurut machine learning-nya Google, menurut algoritmanya Google gitu. Jadi biasanya kita percaya gitu aja. Itu supaya iklan kita juga, maksudnya kita nggak maksa nampilin poster yang sebenarnya nggak bagus gitu. Menurut Google jelek nih posternya, ngapain ditampilin gitu. Daripada ditampilin, mending kita optimize aja gitu teman-teman. Terus masih ada more settings itu ya add schedule itu all day. Kalau all day berarti selalu muncul mau jam 12 malam, mau jam 1 pagi, mau jam 7 pagi, itu bakal muncul terus. Devices itu kita bisa milih apa mereka pakai device apa gitu ya. Misalnya oh aku maunya yang di mobile phones aja, yang di HP aja. Oh, aku maunya di iOS aja. Itu juga bisa. Karena kan ada produk-produk yang aku mau jual ke orang iOS doang deh. Atau misalnya mau ngetes targeting. Kayaknya targetingku ini cocok buat orang-orang yang pakai iPhone deh. Dan segala macam. Jadi iOS aja gitu. Jadi misalnya kita jualan case. Jualan case iPhone gitu. Ya jangan targetin ke Android. Ngapain kan? Kayak jadi buang-buang duit nanti. Gitu. Nah, jadi lebih ke situ, itu juga teman-teman bisa kalau all devices boleh, terus ada add schedule tadi udah. URL option ini sebenarnya lebih ke ini ya, ini lebih ke teknikal, tapi teman-teman ini bisa kita taruh tanda namanya UTM. Jadi kita bisa masukin nih, kira-kira ini teknikal sih, mungkin nggak bakal aku jelasin panjang ya, dan ini juga nggak perlu diisi kalau teman-teman belum tahu yang namanya UTM. Mungkin yang udah tahu silahkan pakai itu. Terus ya banyak lah. Ini sebenarnya jarang aku explore sih, bukan karena ini, tapi kadang tuh kalau terlalu banyak diatur sebenarnya yang di bawah sini yang ad schedule kita batas-batasin, dynamic ads itu kita putar-putar gitu ya ads-nya gitu ya. Dynamic ads itu lebih ke em, apa ya? Kalau misalnya teman-teman punya beberapa produk jam tangan, baju, celana, terus kemudian setiap orang itu akan menerima iklan yang berbeda, walaupun sama nih iklannya, campaign Google Display-nya sama, tapi
karena kita dynamic ads, jadi dynamic itu artinya ya dia versatile lah. Jadi kayak iklan yang aku terima, gambar yang aku terima beda dengan gambar yang teman-teman terima, karena ya kita beda minat gitu lah ya. Mereka udah tahu bahwa oh kalau Juno lebih minat ke baju, jadi iklan baju terus kayak gitu. Itu juga boleh sih kalau teman-teman mau explore, silahkan. Yang penting dicoba-coba aja yang mana yang paling works buat campaign teman-teman gitu ya. Terus kemudian di sini ada start and end dates. Kalau teman-teman di sini mau misalnya kayak oh ini campaign khusus 17 Agustusan doang, mungkin kayak oh sampai hari Jumat aja deh gitu. Juga bisa. Oke. Terus ada ad schedule, itu ad schedule dari tadi aku jelasin dulu. Oke, terus content exclusion. Content exclusion itu misalnya teman-teman nggak mau tampilin di website-website yang banyak nulis tentang tragedy and conflict atau sensitive social issues. Jadi kayak ini untuk pengecualian. Jadi kalau teman-teman klik, ini akan keluar dari website-website ini. Jadi ini untuk membatasi. Biasanya ada produk yang memang harus dibatasin sih teman-teman. Misalnya kayak produk ruang guru kan sebenarnya bagusnya dibatasin ya. Jangan di semua website gitu. Jadi misalnya teman-teman nggak suka kalau misalnya masuknya di iklan YouTube gitu. Maksudnya kan ada banner tuh yang seperti aku jelasin tadi. Nah itu bisa diklik di sini. Silakan di-explore aja gitu ya. Terus setelah itu kalau kalau misalnya nggak dipilih ya teman-teman nggak bakal di exclude. Jadi teman-teman akan muncul di semua apapun itu ya. Boleh next. Terus kemudian di sini ada budget ya, silahkan masukkan budgetnya. Kalau misalnya suka banyak yang nanya nih. Kalau Juno sendiri biasanya start campaign itu berapa rupiah gitu. Biasanya aku paling minimal 100.000 untuk ngetes-ngetes. Atau biasanya kadang juga orang nanya, biasanya kalau orang campaign itu Google Ads ataupun dimanapun deh platformnya buat nge-ads gitu ya. Nah kira-kira seberapa rupiah baru bisa dikatakan optimal? Nah itu sebenarnya nggak bisa dijawab teman-teman karena kan sangat-sangat tergantung sama audiensnya siapa, campaignnya gimana, bahkan berpengaruh juga ke posternya gimana. Karena sistemnya Google Ads itu sistemnya lelang atau auction ya. Jadi sistem auction itu coba kita googling deh Google Ads auction. Auction itu teman-teman artinya nah ini teman-teman silakan googling namanya cara kerja lelang Google Ads. Jadi kita itu bidding namanya. Jadi kita memperebutkan posisi supaya kita muncul iklannya itu kan nggak semua iklan bakal muncul ya teman-teman. Kan kita bersaing sama advertiser lain dong. Kita bersaing dengan para pengiklan yang lain gitu. Jadi dan suka banyak yang nanya aku, it's not all about budget teman-teman. Walaupun budgetnya teman-teman banyak, tapi kalau menurut Google, iklan lu jelek gitu, itu nggak bakal ditampilin iklannya. Jadi hubungannya sama tadi sebenarnya nggak bisa dihitung sebenarnya berapa rupiah baru bagus karena sangat-sangat tergantung. Makanya aku sebagai digital marketer selalu menyarankan teman-teman itu untuk coba dulu dari budget paling kecil ya sampai nemu formulanya dulu. Nemu formulanya maksudnya at least ada yang beli dulu nih produknya misalnya, atau kalau misalnya teman-teman tujuannya tadi traffic, yang penting ada dulu yang kunjungin websitenya gitu teman-teman. Jadi biasanya aku mulai dari 100.000 dulu ya, istilahnya 100.000 itu kan duit yang aku keluarkan tuh ikhlas lah. Kalau misalnya ini nanti, kalau bahasanya digital marketer kan ada yang namanya boncos ya. Jadi kalau misalnya boncos nih kayak gitu, ya ikhlas 100.000 itu uang ikhlas lah gitu. Cuma kalau buat aku sendiri iklan 100.000 daily ya, ini daily ya by the way teman-teman. Budget daily artinya budget per hari. Jadi 100.000 per hari itu aku masih ikhlas lah kalau keluar gitu buat testing-testing kira-kira formulanya gimana yang bagus, target audiensnya yang bagus gimana, terus kemudian poster yang paling disuka itu poster yang mana gitu kan. Nah, yang penting itu saran aku teman-teman. Kalau lebih rendah lagi harusnya bisa sih, tapi takutnya terlalu sedikit juga janganlah gitu. Nanti Google kayak pesimis menampilkan iklan kita gitu teman-teman. Nah, itu soal budget, bidding. Ya, ini bidding itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman ininya. Apa namanya contohnya gitu ya. Kalau misalnya tadi kita pilih traffic ya. Sorry. Tadi kalau misalnya kita pilih traffic, jadi traffic itu ya istilahnya ya biar orang tuh semakin banyak yang datang ke website kita. Bodo amat mereka datang baca-baca doang atau mereka habis datang habis itu keluar. Yang penting kan traffic itu yang penting ada yang masuk gitu kan kalau traffic ya. Beda lagi di sini kalau teman-teman tadi pilih objektifnya di depan adalah sales, beda lagi yang di sini ya.
Jadi sesuaikan aja. Jadi di sini ada mau kita high quality traffic atau mau viewable impressions. Ya, itu terserah. Kalau viewable impressions itu artinya yang penting orang lihat iklan aku sampai di sini ada penjelasannya ya. Sampai 50% dari ad akun kan misalnya posternya kan mungkin harus di-scroll dulu kan, tapi at least orang udah ngelihat 50% dari keseluruhan gambarnya, udah ngelihat 50% dari keseluruhan gambar, makanya teman-teman itu udah dapat impresi. Nah, kalau kita milih ini viewable impression, maka Google akan fokus gimana caranya biar orang-orang tuh lihat iklannya. Semakin banyak yang bisa lihat iklannya. Gitu. Jadi nggak peduli orang bakal ngeklik iklannya atau tidak, yang penting Google fokus ke gimana caranya biar iklannya ini lebih banyak dapat impresi atau lebih banyak ditampilkan. Kayak gitu ya teman-teman. Makanya namanya viewable impressions. Nah, misalnya kita coba pilih high quality traffic ya. Berarti kita nyuruh si Google nih fokus untuk mencari orang-orang yang mau ngeklik iklan kita dan landing ke website kita. Gitu ya. Jadi itu terus kemudian atau misalnya teman-teman nih kalau lebih advance lagi ada yang namanya ini nih bid strateginya ada lagi yang not recommended menurut Google karena Google mikir kamu jangan ngatur-ngatur sendiri bidding kamu, udahlah kita yang otomasi pakai yang ini nih. Ini namanya automatic bidding. Yang rekomendasi lah dari Google. Tapi kalau misalnya kita kayak udah lama-lama jadi digital marketer, biasanya itu kita udah tahu nih formulanya kayak gimana. Ini mah rekomendasi Google nih. Kalau aku mau coba yang lain, boleh dong, boleh. Maximize conversion. Maximize conversion itu artinya teman-teman nge-push orang supaya ngasih tahu ke Google bahwa teman-teman nyari orang yang mau melakukan konversi. Konversi itu bisa isi data, bisa daftar akun, bisa melakukan pembelian di website, terserah. Itu namanya konversi, conversions. Jadi teman-teman kalau pilih namanya maximize conversion, maka teman-teman akan nge-push Google supaya Google itu menampilkan iklannya ke orang-orang yang mau kira-kira melakukan conversion. Gitu ya. Jadi nyari sebanyak-banyaknya. Oke, terus kemudian ini banyak ya. Silakan ini aku bakal encourage teman-teman untuk nyari lagi kayak namanya Google Ads bidding strategi. Jadi di googling aja karena nggak mungkin dijelasin semua ya karena takutnya terlalu panjang. Cuma aku yakin pasti teman-teman kalau baca gitu ya pasti ngerti lah. Ini buatnya apa intinya bidding ini kita kasih tahu ke Google sebenarnya kita tuh mau cari orang-orang yang seperti apa. Apakah orang yang mau conversion, yang mau ngeklik, mau ngasih value yang gede ke konversinya gitu ya. Mau berdasarkan cost per mile itu artinya cost per impression 1000 impression dan segala macam. Mau manual juga boleh. Manual itu ya harus kita tentukan sendiri. Setiap kliknya kita harus bayar berapa gitu. Jadi sorry kalau itu cukup panjang, cuma semoga teman-teman get ya kalau bidding itu digunakan untuk supaya Google tuh tahu sebenarnya kamu ekspektasinya menjalankan iklan ini buat apa gitu dan kamu mau bayar iklannya berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan manual CPC berarti kayak kita cuma rela 5.000 gitu. Terus ada lagi yang nanya, ini emang harus 5.000, boleh nggak 10.000? Boleh. Jadi ini juga tergantung. Jangan coba-coba manual CPC kalau kita sebenarnya masih nggak tahu gitu ya harga per kliknya harusnya berapa. Biasanya makanya Google nggak merekomendasikan gitu ya. Jadi anggaplah kita pengen nyari high quality traffic di sini teman-teman biar lebih gampang. Itu ya ini nggak usah nih. Kayaknya malah jadi manual CPC. Oke. Nah ini automatically maximize traffic. Jadi kita suruh Google cari traffic sebanyak-banyaknya ya gitu. Makanya namanya maximize traffic. Ya, terus kemudian kita next. Setelah next, nah inilah yang enak nih di Google ya, karena kita bisa nge-target orang-orang terserah kita mau kayak gimana. Orang yang mau kita target iklannya mau ketampil kemana gitu ya. Itu bisa kita atur-atur nih di sini. Nah, di bagian targeting ini, silakan klik yang add targeting ya. Setelah klik add targeting, teman-teman akan lihat yang namanya audience segment ya. Audience segment ini kira-kira siapa yang perlu ngelihat ads aku nih gitu. Tinggal tadi klik yang ini ya tanda pena nih, tanda pena terus kemudian muncul di audience segment. Audience segment itu misalnya teman-teman bisa pilih detail demographic.
Teman-teman mau yang parental statusnya gimana? Atau apakah dia adalah seorang orang tua dari anak bayi yang 01, yang bayinya 01 sampai 0 sampai 1 tahun gitu ya. Apakah ini batita gitu ya 1 sampai 3 tahun? Apakah balita ya 4 sampai 5 gitu ya. Grade schoolers yang lagi SD lah ya, ini 6 sampai 12, and then kemudian yang remaja 13 sampai 17 itu terserah, pilih aja. Kalau teman-teman masukin ini ya, kalau misalnya teman-teman centang ini parents of infants 0 sampai 1 tahun. Jadi teman-teman nanti iklannya hanya muncul, ingat ya, hanya muncul ke orang tua yang punya anak kira-kira umurnya 0 sampai 1 tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman centang ini hanya muncul ke orang tua yang umurnya umur anaknya 0 sampai 1 tahun gitu ya. Kalau centang lagi nambah lagi. Oh, berarti kalau kayak gini berarti iklannya akan muncul ke orang tua yang anaknya itu umur 0 sampai 3 tahun. Karena di sini ada dua detail demographics gitu ya. Jadi biasanya kalau teman-teman mau targetkan, oh, aku nggak peduli dia orang tua kek, bukan kek, ya aku tetap mau muncul iklannya. Itu namanya itu berarti jangan dicentang karena nggak perlu gitu, nggak perlu karena ya tadi sih kita nggak lihat dia ini orang tua atau bukan, jadi nggak usah dicentang gitu ya. Terus kemudian marital status, jadi marital status itu artinya ya status lah ya, single, in relationship atau married ya. Kalau misalnya teman-teman mau target semua silahkan gitu ya. Kalau misalnya tidak dicentang juga dia akan istilahnya target semua orang, itu juga bisa. Jadi tanpa peduli dia status pernikahannya gimana. Education, kalau teman-teman juga nggak klik, maka semua edukasinya apapun teman-teman target. Home ownership status atau kepemilikan rumahnya, kalau dia adalah punya rumah sendiri atau dia ini sewa kos-kosan gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi biasanya ini nggak aku centang kalau segmen karena kecuali kalau produknya memang khusus buat orang tua, ya udah berarti orang tua aja nih. Misalnya kayak produk ruang guru kan buat orang tua tuh. Jadi ini bisa dicentang gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya buat siapapun, biasanya yang ini tuh nggak perlu dicentang lah gitu teman-teman. Terus kemudian ada affinity. Affinity ini artinya apa ya, kebiasaan dia lah. Kebiasaan dia misalnya, oh karena dia kerja di bank, makanya pasti kebiasaan dia adalah nyari-nyari tentang banking and finance. Intinya affinity itu artinya kebiasaan teman-teman. Jadi Google itu bisa membaca Juno itu kebiasaannya apa kalau di internet. Karena dia udah tahu, oh sehari-harinya Juno akses ruang guru. Nah, berarti kebiasaan dia ini adalah nyari-nyari edukasi. Padahal aku tuh kerja di ruang guru ya. Jadi tapi dibacanya sama Google adalah eh, aku suka sama edukasi. Padahal belum tentu karena padahal aku kerja di ruang guru. Intinya kebiasaan lah dia ngelihat dari segala sesuatunya yang kita lakukan di internet dan menyimpulkan bahwa oh Juno ini kebiasaannya apa? Oh, kebiasaannya Juno ini suka eh, news and politics gitu karena dia sering baca yang namanya berita-berita politik gitu misalnya. Jadi silakan dipilih teman-teman kira-kira teman-teman mau nge-target orang-orang dengan kebiasaan seperti apa gitu ya, ada travel, technology dan segala macam. Silakan dipilih. And then kemudian ada in market and live events. Bedanya affinity sama in market. In market itu adalah bukan kebiasaan. Kalau tadi affinity kebiasaan, in market itu artinya teman-teman nargetin orang yang lagi nyari hal itu. Karena gini, misalnya kayak orang nyari mobil itu kan nggak tiap hari ya. Jadi kebiasaan dia mungkin selama ini tidak nyari mobil. Tapi mungkin karena dia udah punya rezeki, dia akhirnya nyari-nyari mobil di internet. Nah, itu namanya in market. In market itu makanya biasanya ya udah menunjukkan bahwa orang-orang itu lagi tumben nyari itulah, lagi tumben nyari itu karena lagi butuh banget. Jadi bukan sebuah kebiasaan, tapi bahasa sederhananya tumben dia lagi nyari itu karena lagi butuh. Misalnya dia pilih autos and vehicles. Kalau kita milih autos and vehicles ini berarti kita nargetin orang-orang yang lagi nyari mobil kali ya. Jadi kalau kita bekerja di industri, let's say
penjualan mobil, penjualan kendaraan, gitu ya, kita bisa milih yang autos and vehicles gitu. Dan segala macam lah gitu. Misalnya ini nih, misalnya nih ruang guru, ya udah berarti contohnya kita milih education ya, gitu. Karena dia lagi nyari-nyari tempat kursus nih misalnya, kayak gitu. Itu namanya in market. Terus ada similar segment. Ini sebenarnya similar segment ini juga cukup advance. Jadi kita kayak ngasih data sebenarnya ke Google. Jadi untuk pemula kita tidak bisa dibahas di sini dulu ya karena terlalu advance. Terus kemudian di sini audience segment. Combine audience segment itu kalau kita udah punya segmen-segmen tertentu ya. Jadi ini juga jarang sih aku pakai karena itu terlalu advance gitu ya. Malah terlalu diatur-atur nanti. Nah, ini yang powerful juga nih teman-teman. Custom audience segments. Jadi custom audience segments ini kalau teman-teman klik ya, kalau teman-teman klik custom segments dan teman-teman klik di sini custom audience. Custom segment. Teman-teman di sini misalnya namakan ini adalah orang yang sering akses akses e-commerce ya. Kita mau nargetin orang-orang yang suka belanja online gitu. Akhirnya kita bisa nih mendefinisikan orang-orang yang sering akses ke e-commerce. Kayak gimana aja sih mereka perilakunya kalau di internet? People with any of these interest or purchase intention. Jadi kita bisa custom interestnya apa aja kira-kira. Kalau orang yang sering akses e-commerce itu berarti dia minat sama misalnya gadget, misalnya itu juga. Nah nanti muncul nih di sini. Cool tech gadget gifts atau cool tech gadget itu dan segala macam. Tuh teman-teman mau tulis di sini. Coba ya kita coba-coba aja ya. Misalnya kita tulis di sini e-commerce, kita malah tulis e-commerce di sini bisa nggak? Ada nggak? Oke, ada e-business e-commerce, B2B e-commerce, business strategy e-commerce ya. Ini adalah nih kalau teman-teman perhatiin ini kayak keyword-keyword yang diketikin di Google gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak istilahnya interest or purchase intention itu artinya teman-teman definisikan siapa yang mau teman-teman target berdasarkan aktivitas dia di internet. Misalnya dia sering nyari apa, dia sering melakukan apa, dia sering baca-baca artikel tentang apa. Fashion misalnya, itu juga bisa misalnya taruh di situ. Online fashion store Indonesia, dan ini bisa nih dipakai kayak gitu. Jadi tinggal diklik begitu. Terus kemudian ada segmentasi lain juga. Oh, atau misalnya teman-teman pakai people who search for any of these terms on Google. Jadi misalnya, oh aku mau orang-orang yang sering nyari niaga hoster, itu juga bisa. Itu bisa banget loh guys. Jadi orang-orang yang nyari niaga hoster di Google, aku mau nge-targetin dia. Makanya kan teman-teman suka dapat iklan, habis ngetik keyword apa di Google, itu tiba-tiba muncul iklannya di website lain. Ya itu karena teman-teman mungkin lagi ditarget gitu. Jadi teman-teman, niaga hoster gitu, niaga hoster gitu. Misalnya teman-teman mau kayak gitu. Nih hosting niaga hoster. Jadi orang-orang yang ngeklik, yang nyari-nyari di Google hosting niaga hoster, teman-teman bisa targetin gitu. Biasanya juga kompetitor kita taruh di sini. Nah, terus kemudian people who browse types of website, misalnya teman-teman tahu website kompetitor silahkan, atau misalnya oh aku maunya orang-orang yang baca berita di detik.com gitu. Jadi semua website-website yang mirip dengan detik.com nanti semua orang yang habis mengunjungi detik.com dan website-website yang mirip dengan detik.com itu akan ditampilin. Jadi kesimpulannya kayak kita kalau taruh detik.com ini kan jadinya kita akan menampilkan iklan kita ke orang-orang yang mungkin habis membaca berita gitu di website-website yang mirip dengan detik.com. Gitu, itu juga bisa silakan. Sama yang ketiga, ada yang namanya people who use apps similar to. Artinya kita bisa mention di sini website apa yang sering dia pakai, aplikasi apa yang dia sering pakai di HP dia, misalnya Tokopedia. Ini ada Gojek, Tokopedia, misalnya tulis. Oh, berarti nanti Google membaca, oh, berarti iklannya kita tampilin nih ke orang-orang yang pakai aplikasi Tokopedia dan semacamnya. Semacamnya itu ya bisa kompetitornya Tokopedia misalnya, dan segala macam ya. Kayak gitu. Tinggal di save kalau udah didefinisikan. Nah, udah deh, nanti tinggal berarti, oh kita di sini, di targetingnya ini akan muncul di sini yang kanan ini, akan muncul siapa yang akan kita target.
Oh, berarti iklannya nanti muncul hanya ke orang-orang yang sering akses e-commerce yang udah kita definisikan tadi. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi, silakan dicampur-campur boleh kok. Jadi kayak auto vehicle. Jadi orang-orang yang sering akses e-commerce sama yang juga orang-orang selain itu, selain yang ini, kita juga mau target orang-orang yang em, nyari-nyari barang, nyari-nyari mobil gitu misalnya dan segala macam. Tuh silahkan tulis di situ targetingnya, and then kemudian di sini optimize targeting di on aja, karena optimize targeting itu supaya Google juga kayak kamu nggak cocok kalau iklan kamu muncul ke orang-orang yang lagi beli mobil. Nah jadinya dia bisa menilai lah gitu. Nah ini juga demografik, demografik ini ya sama lah kayak kita mau umurnya berapa. Oh kita nggak usah anak muda karena memang ini buat orang tua aja. Ya udah mungkin umurnya 25 ke atas aja. Oh misalnya teman-teman tidak untuk semua gender, misalnya buat male aja, buat laki-laki aja, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ini yang parent status kayak pokoknya semua orang yang parent maupun yang bukan parent ditargetin. Bahkan kita bisa nargetin teman-teman income mereka berapa. Misalnya kalau barang kita terlalu mahal, kita biasanya pilihnya yang top 10%. Jadi 10% orang terkaya yang ada di internet lah. Intinya kayak bahasa kasarnya gitu ya. Jadi top 10 itu artinya kayak 10% orang terkaya, pengguna internet terkaya gitu. 10% teratas gitu. Coba bisa gitu. Itu ada kok produk-produk yang suka kita istilahnya, ya ini buat kalangan atas aja nih. Jadi kita bisa pilih di sini. Jadi kita nggak usah yang lower gitu karena barangnya cukup mahal misalnya kayak gitu, itu boleh, silahkan. Kemudian apalagi nih targetingnya keyword misalnya, kita mau target berdasarkan keyword hampir sama kayak tadi ya, tapi um, ini biasanya jarang aku pakai juga karena takutnya juga terlalu membatasi kalau misalnya kita cuma target belajar digital marketing jadi iklannya hanya muncul ke orang-orang yang pernah ngetik ini gitu ya takutnya. Jadi um, bedanya kalau tadi teman-teman, kalau bedanya kalau tadi kalau di custom segment itu kita bisa target orang-orang yang ketik keyword A dan yang mirip dengan keyword yang semacam itu. Intinya kayak gitu, bahasanya gimana ya. Jadi orang-orang yang ngetik keyword itu dan keyword-keyword yang semacamnya. Kalau ini kan kayak emang pasti keyword itu yang akan muncul kan. Misalnya belajar digital marketing and digital marketing itu akan istilahnya membatasi takutnya. Itu terlalu membatasi karena iklannya hanya muncul ke orang-orang yang pernah ngetik ini. Gitu ya. Jadi biasanya nggak aku taruh sih. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan. Terus apalagi ada topik. Nah, kira-kira topik apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi ini lebih ke sebenarnya ini bakal nampil di mana sih sebenarnya teman-teman. Jadi bisa nampil. Oh, aku maunya nampil di um, arts and entertainment. Aku uh, apa namanya, kalau artikel-artikel tentang beauty aku mau muncul iklannya, itu juga bisa dipilih di sini. Kalau misalnya teman-teman jual skincare terus teman-teman mau muncul di artikel-artikel tentang kecantikan, silakan pilih ini dan segala macam, silakan dieksplor yang mana yang paling cocok dengan bisnisnya teman-teman gitu. Terus ada placement. Nah, ini juga placement ini kita mau di mana? Misalnya aku mau muncul iklan displaynya hanya di YouTube channelnya Atta Halilintar. Itu juga bisa loh guys. Udah taruh di sini. Atta Halilintar. Ada nggak nih channelnya Atta Halilintar misalnya? Lagi loading. Lagi loading guys. Ini ada Atta Halilintar. Jadi tinggal diklik aja. Jadi nanti akan muncul hanya muncul iklannya di channelnya Atta Halilintar. Selain itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman udah punya nih website-website atau channel-channel YouTube yang menurut teman-teman cocok kalau placementnya di situ, silakan dikategorikan di sini. Gitu, itu bisa ya. Apalagi nih? Udah, itu aja kalau targeting. Nanti silakan tanya-tanya lagi di kolom Q&A. Ini sih step terakhir. Nah, ini step terakhir adalah teman-teman silakan masukkan gambarnya. Jadi misalnya juniorto.com misalnya bisnisnya kayak digital marketing education misalnya, ini contoh aja. Aku bingung sih karena website, aduh tulong lagi. Edu misalnya kayak gitu aja ya. Saya ini nama bisnisnya, URL-nya di sini juniorto.com. Terus udah silakan masukkan images-nya kalau teman-teman mau masuk upload gambar, silakan klik images and then teman-teman upload
Ini bisa diupload di sini, terus diklik upload ya. Akhirnya teman-teman bisa misalnya upload ini logonya misalnya atau apalah, ini random aja ya teman-teman. Teman-teman pokoknya upload bannernya di sini atau posternya di sini lah gitu. Nanti katanya aku baca di kolom chat katanya materinya akan dikirimkan terpisah. Jadi di deck aku tadi di deck sini ini aku ada spesifikasi ya. Silakan dibaca atau bisa di googling aja. Tapi aku juga di sini udah bantuin kira-kira bagusnya ukurannya berapa kalau kita bikin poster gitu. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa baca lagi di situ. Kita balik lagi ke yang tadi. Misalnya teman-teman udah upload nih semua banner-bannernya atau poster-posternya, silakan di save gitu ya. Logo itu bisa diupload di sini ya. Jadi kenapa ini artinya apa sih nih kalau ads ini? Jadi nanti si Google-nya yang akan nentuin sendiri karena kan gini teman-teman. eh, Setiap website itu kan beda-beda ukuran bannernya kan. Nah, nanti Google yang bantuin kita. Pokoknya kita masukin semua gambarnya, kita masukin semua logonya. Nanti Google yang akan menyesuaikan, oh logonya taruh di sini aja deh gitu. Oh logonya jangan ditampilin deh. Atau misalnya gambarnya ini terlalu gede, jangan ditampilin deh dan segala macam. Gitu. Jadi itu bisa banget. Jadi disesuaikan sama si Google-nya nanti berdasarkan biar biar nggak annoying lah ads-nya gitu. Nah, jadi dimasukin aja semua aset-asetnya. Terus kemudian headline ini lebih judulnya nanti kita preview di sini ya. Misalnya headline-nya adalah mau belajar digital marketing, misalnya ini contoh aja ya. Contohnya aku lagi buka jasa digital marketing nih misalnya. Nah, ini yang munculnya begini nih. Nah, macam-macam kan? Sorry, kita full ini deh. Macam-macam nih. Tuh, bentuknya bisa kayak gitu, bentuknya bisa kayak gitu. Nah, bisa sambil teman-teman preview. Oh, nanti iklan aku begini ya munculnya. Ini belum aku masukin gambarnya ya, jadi belum kelihatan. Headline-nya bisa ditambah banyak, misalnya headline-nya, oh aku biasanya headline-nya kita tambah-tambah terus supaya Google ada pilihan lah, misalnya kayak belajar digital marketing di sini aja, misalnya, oh ini terlalu panjang. Uh, Yuk misalnya, taruh di sini yuk gitu misalnya, ya, misalnya, ya kayak gitu ya. Jadi nanti dia ganti-ganti teman-teman, ya kadang judulnya begitu, kadang judulnya begini gitu. Ya, jadi ganti-ganti. Kasih aja opsi biar Google-nya nampilin sesuai dengan yang bagus aja, yang paling bagus menurut Google. Long headline itu sama kayak headline tapi lebih panjang. Itu judul yang lebih panjang, misalnya mau belajar digital marketing. Masuk sini yuk, misalnya kan lebih panjang. Itu juga nanti muncul. Deskripsi itu lebih ke kayak belajar marketing dengan mudah di sini misalnya. Kayak gitu-gitulah gitu ya. Ini additional format sama URL option. Ini advance juga, jadi uh, nggak usah diatak-atik juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi udah deh kalau misalnya udah nge-upload semuanya, udah masukin image ya dan segala macam. Terus kemudian di sini ada ad strength. Ad strength itu artinya nanti teman-teman si Google-nya akan menilai ad kamu bagus atau enggak. Ada di sini nanti bisa berubah jadi excellent. Kalau misalnya ads kita udah bagus, kombinasi antara headline, foto, logo, deskripsi semua udah bagus menurut Google, nanti di sini kita akan muncul yang namanya ad strength excellent gitu. Jadi usahakan kejar pokoknya isi semua, isi image, isi headline. Yang penting masih relevan ya, jangan asal ngisi juga sih. Jangan asal ngisi, tapi kalau misalnya teman-teman isi ads-nya di sini, silahkan kejar yang namanya, ini kan masih incomplete ya karena nggak diisi semua. Silahkan kejar yang di sini excellent. Jadi kayak Google menilai bahwa ads kamu udah siap nih karena bagus gitu. Oke, jadi itu begitulah ya cara bikin Google Ads ya. Jangan khawatir teman-teman kalau misalnya teman-teman lupa. Wajar banget menurut aku Google Ads itu harus dipegang sendiri dulu. Jadi walaupun teman-teman belum punya bisnis, belum merencanakan iklan, tapi utak-atik aja kayak aku. Nah dari tadi kan aku ini nggak bayar ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu aja, explore. Kira-kira dari apa yang aku jelaskan malam ini, teman-teman jadi bisa tahu mulai dari mana kan sebenarnya dan isinya apa. Nah, teman-teman nanti kalau mau lihat lebih dalam lagi, silahkan buat akun Google Ads lah seperti yang aku ajarkan lah ya tadi dari awal gitu. Terus kemudian kalau misalnya udah selesai, kita bisa review and then kita review ini istilahnya kesimpulannya lah gitu, kesimpulan. Terus kemudian setelah direview, oh ini karena masih ada error nih di ads-nya belum di ini semua. Ini URL-nya masih error karena belum aku setting URL-nya.
gitu dan segala macam, nanti baru billing baru bisa dipublish. Begitu deh, teman-teman.